Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara melakukan pembobotan dan penilaian pada setiap kriteria yang telah kalian pilih untuk matriks IV dan FV. Oke, kita mulai materinya ya. Sekarang, pertanyaan terbesar adalah kita harus mengetahui bagaimana suatu kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman itu berdampak kepada perusahaan kita. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kelemahan pasti akan menghancurkan perusahaan? Semua kelemahan yang telah kita identify, apakah itu bisa menghancurkan perusahaan atau membahayakan posisi perusahaan? Atau apakah setiap peluang yang ada, yang kita telah identify sebelumnya, itu akan memiliki dampak yang besar bagi perkembangan perusahaan? Tentu saja relatif berbeda-beda. Setiap kelemahan ada kelemahan yang memang sebenarnya tidak berdampak signifikan bagi perusahaan, ada kelemahan yang memang amat sangat berdampak signifikan terhadap perusahaan. Begitu juga dalam kekuatan, dalam peluang, maupun dalam ancaman. Oleh karena itu, untuk mengetahui sesignifikan apa setiap kriteria tersebut pada perusahaan, maka kita harus melakukan yang namanya pembobotan. Oke, jadi kita melihat ini penting apa nggak penting sih untuk kita analisis gitu ya. Ini penting apa nggak penting sih terhadap perusahaan kita? Nah, jadi bedakan antara pembobotan dengan penilaian. Kalau pembobotan, kriterianya yang kita nilai. Kriterianya itu penting atau tidak penting. Oke, nah yang akan kita bahas sekarang adalah teknik pembobotan sederhana. Sederhana dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 10, di mana skala 1 itu kita anggap tidak penting, sangat tidak penting, dan skala 10 yang kita anggap paling penting. Oke, nanti kita akan membobotkan setiap kriteria. Ini akan dibahas nanti berikutnya ya. Tapi kurang lebih kriterianya kita lakukan pembobotan dulu saja. Oke, di sini misalkan saya sudah mengidentifikasi matriks IV, ada strength dan ada weakness di sini ya. Misalkan nih strength-nya pertama basis pemasarannya sudah kuat, teknik budidayanya canggih, SDM-nya berpengalaman dan setia, mitra beli yang setia, yang sekarang sudah ada ya mitra belinya ya, dan dapat diandalkan, dan memiliki merek yang paten. Sementara kelemahannya adalah kekurangan dalam SDM untuk operasional di lapangan, modalnya terbatas, kurangnya kendaraan untuk pemasaran, belum adanya pedoman kerja yang tersistematis, serta administrasi dan pendataan belum terkomputerisasi. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa untuk melakukan pembobotan, matriks IV baik strength maupun weakness-nya digabung dalam satu matriks. Ini pembobotannya jumlahnya harus 1. Ingat ya, jumlahnya harus 1. Bobot di sini nih. Bobotnya jumlahnya harus 1. Nah, untuk membuat nilai signifikan, tadi yang sudah saya sampaikan, 1 untuk sangat tidak signifikan dan 9 untuk yang sangat signifikan. Tentunya kalau sudah kita classify di matriks IV, tidak terlalu banyak yang tidak signifikan karena sudah kita sortir sebelumnya seharusnya ya. Ini adalah sortir untuk yang diantara semua yang paling relatif signifikan, misalkan seperti itu ya. Misalkan saya kasih contoh basis pemasaran yang kuat nilainya signifikan sekali terhadap perusahaan. Misalkan saya kasih nilai 9. Budidaya yang canggih itu pasti akan mempengaruhi perusahaan. Saya kasih 8 misalnya ya. SDM ini adalah pertimbangan dari beberapa orang yang menjadi responden pada penelitian kita misalnya ya. Ini ya, bukan satu orang, bukan pendapat satu orang. Ini katakan rata-ratanya misalnya. SDM yang berpengalaman dan setia kita kasih nilai misalkan 9. Mitra beli yang dapat diandalkan sebagai supplier ya, kita kasih nilai 7 misalkan. Kemudian memiliki merek yang telah paten, kita kasih nilai 8 misalkan seperti itu. Atau 7 mungkin ya, 7 karena belum organik jadi tidak terlalu pentingnya, tidak terlalu tinggi walaupun sudah memiliki merek ya. Kemudian kekurangan SDM operasional misalkan itu kita kasih nilai 7 misalkan, karena sampai sekarang masih berjalan walaupun SDM operasionalnya itu masih kurang terbatas ya. Modalnya terbatas kita kasih nilai 8 misalkan ya. Kurangnya kendaraan 6 karena tidak terlalu penting, karena itu masih bisa diatasi misalnya ya, seperti itu oleh perusahaan, dan masih dianggap penting sih penting, cuma kan kalau kendaraan itu kan kita bisa sewa
atau bisa kita titip ke agen atau distributor ya. Masih banyak cara yang lain yang bisa kita pergunakan gitu istilahnya. Panduan untuk pedoman kerja kita anggap penting, administrasi kita anggap penting. Nah, di sini kita memiliki nilai signifikan totalnya 75. Oke. Nah, bagaimana cara membuat pembobotannya? Ini gampang sekali. Kita bagi saja nilai signifikansi dibagi dengan total semua nilai signifikan. Nah, maka basis pemasaran yang kuat bobotnya adalah 0,12. Oke. Jadi nilai signifikan dibagi dengan total semuanya. Ini pembobotan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang bawahnya? Sama aja. Kita tinggal tarik ke bawah. Kita kunci dulu rumusnya di sini ya. Agar tidak berubah nanti, tidak turun ke di bawah 75. Lalu kita paste saja. Nah, di sini totalnya akan menjadi 1. Seperti itu. Inilah teknik pembobotan. Oke, yang paling sederhana. Kita belum bicara mengenai IVEV ya. Kita belum belum AHP. Ini masih yang paling sederhana ya. Nah, kemudian kalau untuk nilainya, kita kasih penilaian 1 sampai dengan 4 seperti yang kemarin sudah kita sampaikan sebelumnya. 4 untuk yang sangat kuat dan dan 1 untuk yang kurang kuat. Oke. Jadi kalau misalkan kita kasih di sini pemasarannya kita tuh sudah kuat, bagus apa enggak? Kita sekarang menilai kondisi perusahaannya. Kondisi perusahaannya pemasarannya seperti apa? Gitu. Kalau ini kan kepentingannya ya. Penting nggak sih basis pemasaran terhadap perusahaan? Penting banget misalkan. Terus nilainya kita gimana basis pemasarannya? Oh belum kuat-kuat banget Bu. Oke kita kasih nilai 3. Ingat kalau kekuatan tuh harus antara 3 dan 4 ya. Teknik budayanya canggih Bu, itu penting banget buat perusahaan. Iya, terus kemudian perusahaan kita seperti apa nilainya? Oh masih di 3 juga misalkan. SDM-nya ini berpengalaman dan setia itu kita sudah banyak Bu, oke 4. Mitra belinya sudah bagus 4 misalkan. Merek yang telah patennya itu sudah bagus 4 misalkan seperti itu. Semua produknya telah dipatenkan misalnya mereknya. Kemudian SDM yang operasionalnya tidak ada kurang banyak nih. Ini terjadi di semua industri misalnya ya sebenarnya ya biasanya kalau dalam pertanian. Maka kita kasih penilaian. Kalau kelemahannya itu kelemahan kuat, kita kasih nilai 1. Kalau kelemahannya yang tidak terlalu kuat, artinya nggak lemah-lemah amat gitu, kita kasih nilai 2. Ya, jadi makin ke bawah makin rendah itu. Kekurangan SDM operasional kita kasih nilai 2, masih bisa sih diatasi, oke. Modal terbatas kita kasih nilai 1 karena susah mencari modal zaman sekarang, misalkan zaman COVID-19 misalnya seperti itu ya. Kurangnya kendaraan ini masih tidak terlalu masalah karena tidak lemah-lemah amat, masih ada kendaraannya tapi terbatas aja ya. Panduan misalkan ini, wah ini kacau banget Bu, belum ada panduannya, oke. Kemudian administrasi dan penataan belum terkomputerisasi Bu, tapi kita sudah punya komputernya misalkan, kita kasih nilai 2. Nah, seperti itu penilaian. Jadi kalau nilai ini adalah untuk melihat kondisi perusahaannya, ini adalah signifikannya antara strength weakness terhadap perusahaan. Oke. Nah, sekarang untuk skornya kita mengalihkan antara bobot dengan nilai. Kita tarik ke bawah, bobot kali nilainya berapa. Lalu kita jumlahkan. Seperti ini. Nah, maka kita memperoleh hasil dari matriks IV adalah 2,64. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Silahkan dicoba berulang-ulang supaya dapat lebih mudah untuk mengerti. Terima kasih banyak. Sebelumnya, wallahu yaqulul haq